Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan ngaji tentang keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam potret kehidupan keseharian beliau. Nabi itu lebih memilih hidup dengan sederhana. Nabi itu memilih dengan hidup dengan cara miskin. Sesuai dengan doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyur ni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin, serta matikanlah kami, wafatkanlah kami dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah kami atau kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Itu permintaan, itu pilihan namanya, doa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Karena apa? Karena seorang Rasul itu apapun itu akan dipenuhi oleh Allah, permintaan-permintaan. Mau minta semua, ya, keinginan-keinginan itu akan terpenuhi dan akan dipenuhi oleh Allah. Bahkan pernah ada penawaran, andaikan Nabi Muhammad SAW mau gunung Uhud itu mau dijadikan emas, maka oleh Allah akan dijadikan emas dan akan diberikan kepada baginda Rasul SAW. Tetapi beliau sekali lagi tidak mau memilih hidup dalam keadaan mewah, dalam keadaan glamor dengan fasilitas terpenuhi. Beliau tidak mau memilih itu. Sesuai dengan doanya itu, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku menjadi orang yang miskin, wa amitni, dan matikanlah aku juga menjadi orang miskin, serta wahsyurni ma'azumratil masakin, dan kumpulkanlah kami bersama orang yang miskin. Dari hadis ini kemudian Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa panjenengan itu kok berdoa demikian? Artinya doa itu kok jenengan pengen hidup miskin, pengen meninggal dalam keadaan miskin dan bersama-sama orang miskin. Maka Nabi kemudian menjawab bahwa begini, Siti Aisyah, bahwa orang-orang miskin itu kelak yang akan masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang kaya dengan jarak waktu 40 masa. Wahai Aisyah, janganlah kamu menolak orang miskin meskipun dengan memberi separuh buah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin dan dekatilah mereka, maka Allah akan mendekatkan kamu pada hari kiamat. Jadi itu asbabul wurudnya. Jadi sebab-sebab mengapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau inginkan hidup dalam keadaan miskin, meninggal atau wafatnya pun ingin dalam keadaan miskin, dan ingin bersama-sama orang miskin, karena orang miskin itulah yang akan kelak pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam konteks ini para ulama juga berbeda pendapat, bahwa di dalam kitab atau di dalam dawuhnya Al-Imam Al-Qurtubi itu menuturkan bahwa miskin yang dimasukkan dalam hadis itu berasal dari kata-kata
yaitu sukun, sakana yaskunu, ya. Di mana sukun itu dalam pengertian yang lain adalah bermakna khusyuk dan tawadu. Jika kemudian miskin, menurut Imam Al-Qurtubi, itu kalau diartikan sebagai bentuk rasa ketenangan, rasa ketawaduan dan kekhusyuan, maka miskin itu bukan berarti kemelaratan. Miskin itu bukan ketidakadaan, tetapi miskin itu yang dimaksudkan melainkan adalah ketenangan, kekhusyuan dan kerendahan hati. Hanya saja bahwa pada umumnya, ya, orang-orang yang mendapatkan kekhusyuan dan ketenangan itu memang ketenangan hidup, kekhusyuan dalam ibadah dan kerendahan hati itu memang itu hanya dimiliki oleh orang-orang miskin, orang yang tidak mempunyai banyak kekayaan. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu kan hampir semua banyak yang miskin. Ketika mereka miskin, ya, dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ahli sufa itu, ya, ahli sufa. Ahli sufa itu adalah komunitas sahabat Nabi yang tidak pernah lepas dari masjid. Dia selalu berzikir, selalu berjamaah sholatnya, dan ini biasanya memang dilakukan oleh kelompok-kelompok kelas bawah, ya. Dengan demikian bahwa miskin itu juga ada korelasi dengan maknanya. Tadi bisa dimaknai bahwa miskin itu yaitu ketenangan dan kekhusyuan, dan biasanya ketenangan dan kekhusyuan itu memang lebih dominan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya. Kenapa? Karena mereka tidak banyak urusan. Tentu manusia di dunia ini, ya, tidak mungkin, atau semua orang di dunia ini mungkin tidak ada yang mau hidup miskin. Semuanya juga berupaya untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Tetapi perlu tahu bahwa Allah memiliki kehendak mutlak. Dan ternyata penghuni dunia ini tidak dapat terlepas dari kaya dan miskin memang. Sebagian ada yang kaya dan sebagian lagi ada yang miskin. Maka ini semua merupakan satu sunatullah. Sunatullah. Jadi ada orang miskin, ada orang kaya. Ini merupakan sunatullah. Sebab jika penghuni dunia ini kaya semua, maka dunia akan hancur. Karena tidak ada manusia yang mau bekerja berat. Demikian pula jika tidak ada orang miskin, dunia ini juga akan hancur. Karena tidak ada yang mau menggaji, ya, nggak ada orang yang mau mencari uang, nafkah, ya. Karena ini juga bagian daripada sunatullah. Tetapi seorang nabi yang menjadi teladan, beliau itu kemudian memilih dengan cara miskin itu karena beliau mempertimbangkan juga karena beliau Rasulullah SAW itu sebagai teladan daripada umat, sikap perilaku seperti itu harus pertama bisa dijadikan contoh, ya, sebagai seorang teladan. Dan bahkan dari kesederhanaan dan dari miskinnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau hidup itu kadang 1 hari makan, 3 hari, 4 hari beliau tidak makan. Dan itu konsisten Nabi itu. Dari permintaan beliau itu, ya, menjadi orang miskin itu memang beliau ikhtiar memang. Sebab kalau andaikan mau minta jatah sahabat, pasti semua sahabat itu akan memberikan jatah, akan memberikan jaminan untuk perekonomian daripada
baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak, Rasul tidak mau. Karena ini betul-betul pilihan, makanya saya katakan tadi, Nabi itu lebih memilih miskin. Allahumma ahyini miskinan. Sebab andaikan beliau, saya katakan tadi, andaikan beliau mau minta jatah kepada sahabat-sahabat, pasti akan diberikan jatah itu. Kalau andaikan Nabi minta fasilitas-fasilitas kepada para raja pada saat itu, atau para sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, pasti ya Nabi akan diberikan fasilitas-fasilitas mewah. Sekali lagi bahwa miskinnya Nabi itu sudah menjadi pilihan beliau. Pilihan beliau. Bahkan beliau tidak hanya pengen hidup dalam keadaan miskin, pengen meninggal dalam keadaan miskin, tapi beliau ingin bersama-sama orang miskin. Luar biasa kan? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sikapnya itu betul-betul dipertanggungjawabkan sesuai dengan permintaan. Untuk itu dari keadaan beliau yang sangat prihatin, yang sangat prihatin di dalam mengarungi kehidupan itu, dan beliau jalankan dengan cara yang sabar. Sampai Nabi itu juga pernah bekerja sebagai tukang timbal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa qala dawu siapa Anas bin Malik, dakhala pernah masuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk manzilah Fatimah radhiyallahu anha, yaitu masuk ke rumah putrinya, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai. Jadi pada suatu saat, pada suatu ketika, Nabi mungkin sudah pengennya mencari sesuatu untuk bisa dimakan, karena Nabi ini berhari-hari tidak makan. Ya mungkin satu-satunya sambil berkunjung beliau ke rumahnya putrinya, yaitu Siti Fatimah. Begitu beliau salam, langsung beliau masuk rumah. Ternyata begitu sampai ke sana, Nabi itu melihat tidak ada satupun sesuatu yang ingin dimakan. Dan bahkan ya pertama kali yang disampaikan, arti komunikasi pertama kali yang disampaikan ketika Nabi masuk ke rumahnya putrinya Siti Fatimah itu, justru Siti Fatimah mengatakan fasyakat ilaihil alju'ah. Fasyakat kemudian mengadukan siapa Siti Fatimah ilaihi kepada baginda Rasul alju'ah, akan rasa lapar. Jadi Nabi itu padahal ke sana itu beliau pengen ada sesuatu untuk bisa mengganjal perut beliau, tapi justru ketika ke sana itu justru Nabi diwaduli. Apa diwaduli itu? Ya, diaduin oleh Siti Fatimah akan kondisi keadaan dirinya dan keluarganya. Di mana kondisi waktu itu Siti Fatimah betul-betul lapar memang, sambil mengatakan waqalat, dan berkata Siti Fatimah, ya abati, wahai bapak ayandahku, lana bagi kami mundu salasi ayamin, ya abati, wahai bapak ayah Rasulullah, itu lana bagi kami mundu salasati ayamin, sejak 3 hari, lam naduk to'aman, kami tidak merasakan to'aman, sesuatu apapun dari makanan. Jadi justru Nabi yang pengen ya mencari sesuatu untuk mengganjal perut ke rumah putrinya, justru putrinya pertama kali mengadu akan keadaan, yaitu dirinya, bahwa dirinya lapar betul karena 3 hari ini sudah atau belum makan sama sekali.
Begitu diaduin seperti itu ya oleh Siti Fatimah, maka Nabi fakasyafa sallallahu alaihi wasallam an batnihi, maka kemudian Kanjeng Nabi dibuka oleh Rasulullah di depan Siti Fatimah an batnihi, yaitu perutnya beliau dibuka, beliau memperlihatkan perutnya. Wa idza alaihi hajarun masdudun, dan wa idza alaihi, dan di situ tidak tiba-tiba ya, wa idza, dan di situ alaihi, atas Nabi, hajrun, adapun batu masdudun yang sudah diikat kuat. Jadi ketika beliau memperlihatkan perut beliau, di situ ternyata perutnya sudah diikat oleh batu yang sangat kuat. Sambil mengatakan Rasulullah SAW waqala, dan dawuh siapa Rasulullah, ya Fatimah, hei Fatimah anakku, ingkana lakum salah satu ayamin fali abiki arba'atu ayamin. Ya Fatimah, ingkana lakum, jika ada lakum bagi kamu apa salah satu ayamin, 3 hari tidak makan, kamu 3 hari tidak makan Fatimah, fali abika, maka abimu, bapakmu ini, Rasulullah ini, arba'atu ayamin, yaitu 4 hari tidak makan. Masya Allah, bayangkan manusia mulia, manusia agung, manusia yang disegani baik kawan maupun lawan, hidupnya lebih memilih dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan sampai beliau bukan tidak bisa makan ya, beliau kesulitan untuk memperoleh makan dalam setiap harinya. Bayangkan, manusia mulia ini, manusia hebat, dan pasti andaikan meminta kepada Allah pasti akan diberikan. Tapi beliau tidak mau memilih, karena beliau sudah mengatakan di awal hadis tadi, Allahumma ahyini miskina, dan itu tidak protes kepada Allah, karena itu sudah menjadi pilihan hidup beliau ya, ingin menjadi orang miskin. Ingin menjadi orang miskin itu sudah menjadi pilihan beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian? Summa kharaja, karena di rumahnya Siti Fatimah sudah tidak ada makanan, di mana Siti Fatimah juga tidak makan 3 hari, anak-anaknya juga tidak, maka Kanjeng Nabi summa kharaja, kemudian meninggalkan, artinya pulang, artinya keluar siapa Rasulullah SAW min manziliha, dari rumahnya Siti Fatimah. Wa yaqulu, wa dan adapun Nabi itu yaqulu, sambil berkata sendiri, wahma, Masya Allah, wahma, kasihan kepada cucunya yaitu Said Hasan dan Said Husain. Masya Allah, nek bapaknya itu tidak makan, wong namanya sudah orang sudah dewasa, mungkin bisa menahan. Ibunya juga begitu, bisa juga menahan. Tapi yang saya kasihan itu cucu saya. Berarti kalau didialogkan seperti itu, Nabi itu yang dipikirkan justru kepada cucunya, yaitu Said Hasan dan Said Husain. Masya Allah, gimana rasanya cucu saya itu 3 hari tidak makan, itu gimana, susah Kanjeng Nabi. Wahmahu, Masya Allah, kasihan kedua cucunya itu. Yaju'u biju, yaju'u yang lapar siapa Al Hasan wal Husain, yaitu Said Hasan dan Husain. Akhirnya beliau itu dalam pikirannya berkecamuk rasa susah, yang dipikir itu terutama kepada cucu beliau yaitu Said Hasan dan Husain. Walam yazal yamshi, walam yazal, dan tidak henti-hentinya
siapa Nabi itu yamsi berjalan. Akhirnya Nabi ya setelah keluar dari rumah Siti Aisyah, beliau berjalan menelusuri kota Madinah. Berjalan tidak tahu kemana ini tujuannya, gak jelas ini tujuannya. Sampai hatta kharaja, sampai beliau keluar min sikakil Madinah, ada di kota Madinah, di tengah-tengah kota Madinah. Dari rumah beliau itu sampai di tengah-tengah kota Madinah. Nabi tidak punya tujuan waktu itu, tidak ada tujuan mau kemana dia. Cuma beliau di dalam pikiran beliau, dalam hati beliau cuma kasihan, yaitu kepada kedua cucu beliau, yaitu Said Hasan dan Husain. Akhirnya ya karena beliau tidak kita katakan bingung, ya pokoknya dia jalan begitu saja. Wa idzan huwa bi arabiyin, maka tiba-tiba huwa adapun Nabi bi arabiyin, ketemu dengan orang Arab Badui, ala bi'rin, yaitu di atas sumur, artinya di sebelah sumur, yastaki hale apa nyaman mengambil, yastaki hale mengambil, menyiram ya, menimba, yastaki hale mengambil ya, menimba alma akan air minha dari biar. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyusuri sepanjang kota Madinah, akhirnya beliau terhenti bertemu dengan seorang Badui yang hendak mengambil air di samping sumur. Nabi berhenti di sana. Si Badui itu tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa ini adalah seseorang yang mampir di sampingnya itu adalah Nabi. Kemudian dihampiri oleh Nabi. Si Badui itu dihampiri oleh Nabi. Dihampiri oleh Nabi sambil mengatakan Rasulullah SAW kepada Badui itu tadi. Faqala lahu, maka berkata lahu kepada si Badui, orang Arab tadi, ya Arabi, ya Arabi, wahai orang Arab Badui, halaka fi ajirin tastajiru, halaka adakah engkau mempunyai ya, atau apakah engkau butuh fi ajirin seorang pekerja tastajiru yang bisa bekerja, yang bisa engkau memperkerjakannya. Jadi kalau bahasa enaknya, sampean ini apa tidak butuh orang untuk bekerja, kok sampean mengambil air sendiri? Maka kemudian dijawab, kola naam, kola jawab siapa Badui, naam iya. Kola maka mengatakan, tastajiruhu fi mada, sampean itu mau mempekerjakannya pada seseorang itu dalam hal apa? Jadi Nabi tanya, kalau memang sampean tidak ada pekerjanya dalam hal ini, terus sampean itu mau menyuruh seseorang ya untuk bekerja, itu bekerja apa? Qala, maka kemudian jawab si Badui, yastaki min hadzal bi'ri, yaitu yastaki, yaitu mengambil, menimba, min hadzal bi'ri, dari sumur ini, menimba air. Fadafa'al arabiyyu lahu ad-dalwa, fadafa'a maka kemudian memberikan siapa al-arabiyyu, orang Arab tadi, lahu kepada Rasulullah. Ya karena Rasulullah itu ya sudah tahu bahwa si Badui ini memberikan pekerjaan kepada beliau, maka kemudian Badui ini memberikan timba kepadanya. Fastaqo, maka kemudian menimba air lahu bagi Badui, dalwan dengan menggunakan timba. Fadafa'a, maka kemudian memberikan siapa Badui lahu kepada Rasulullah salah sama rotin, tamrotin, yaitu 3 tamar, 3 kurma. Jadi begitu Rasulullah SAW nimbo
mengambilkan air, begitu satu kali langsung dikasih tamar, dikasih kurma oleh orang Badui tadi. Akhirnya beliau makan wa akalaha, dan makan siapa Rasulullah SAW akan, yaitu salah satu tamroh, yaitu 3 kurma tadi. Kuat akhirnya Rasulullah. Dan ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu kalau sudah makan kurma satu itu buat 1 bulan kuat. Itu Rasulullah. Begitu dikasih berarti ini buruannya, opahnya itu dalam setiap menimbah 1 timbah dari ngambil air itu yang ada di sumur itu, Rasulullah dikasih 3 kurma. Summa istaqo, kemudian Nabi menimbah lahu bagi Badui tamaniyata adliyatan, yaitu 8 timbuhan. Ya, berarti begitu selesai 1 kali timbuh, 1 kali menimba air, Nabi itu langsung dikasih bayarannya berupa yaitu kurma 3 biji dimakan oleh beliau. Setelah itu Nabi menimba sampai timbahan yang ke-8. Walamma aroda istiqo'at tasih, walamma aroda, dan ketika aroda hendak siapa Nabi istiqo'at tasih, menimba air yang ke-9, ingkoto'a, kemudian putus apa arisya, ya tamparnya lah, tamparnya itu putus. Fawako'a, maka jatuh apa adalu, yang namanya timbah, fil bi'ri, di dalam sumur. Jadi ini peristiwa agak langka ini. Jadi Nabi itu nimbah 1 sudah selesai, nimbah 2, menimba air yang kedua di sumur itu selesai sampai 8. Begitu beliau menimba yang ke-9 kalinya, maka ternyata tiba-tiba yang namanya tampar itu putus dan akhirnya timba itu jatuh ke dalam sumur. Tentu sumurnya itu bukan 1 meter 2 meter kalau di Mekah ya, kalau di Madinah, di Haram, karena di sana itu airnya itu agak sulit kan, karena daerah pegunungan ya. Tentu tidak semudah, tidak segampang di daerah-daerah yang gampang akan air, sumbernya juga pendek. Di sana mungkin bisa sampai ratusan meter. Begitu tahu bahwa Nabi itu menjatuhkan timba dan karena putusnya tampar tadi, maka marah betul sih namanya Badui. Bahwa qa'addalwu, maka jatuhlah timba fil bi'ri, ke dalam sumur yang dalam itu. Fawaqafan Nabi, kemudian berhenti, Nabi otomatis berhenti. Mutahayyiron, dengan bingung, sempat juga bingung beliau karena nggak enak. Jadi Nabi pada saat itu juga beliau merasa wah gak enak, bingung beliau. Faja'a al-Arabi, kemudian datang pemilik air itu tadi, orang yang menyuruh Nabi itu datang di situ. Faja'a al-Arabi, itu datanglah orang Arab tadi, wadbana, Khalid dalam keadaan marah betul. Saking marahnya orang Badui itu tadi, orang Arab tadi, walatoma, maka kemudian mukul wajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kurang ajar betul ini orang. Manusia mulia, orang yang sebab beliau lahirnya semua alam dan isinya ini. Ini orang nggak ngerti nih, nggak tahu bahwa yang dipukul adalah manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari marahnya tadi Nabi, kemudian wajah Nabi dipukul oleh si Arab Badui tadi. Wa dafa'alahu arba'ata wa ishrina tamrotan. Tapi Badui itu juga konsekuen. Jadi diberilah
upahnya untuk Nabi itu sebanyak 24 yaitu kurma. Fa akhadha, kemudian diambil oleh Nabi. Kurma itu minum dari Badui. Summa tanawala, kemudian diambil apa al-dalwu yang namanya timba minal bi'ri dari sumur tadi, biadi syarifati, dengan melalui tangan yang mulia. Jadi bayangkan, Nabi itu juga bisa diberi kemampuan oleh Allah. Diberi kemampuan apa itu? Diberi kemampuan sumur yang kalau saya kalau saya bayangkan itu mungkin dalamnya sampai ratusan meter itu loh. Nabi, tangan beliau mampu mengambil di kedalaman yang begitu luar biasa, timba yang jatuh itu beliau bisa mengambilnya, ya bisa modot istilahnya. Tangan beliau itu yang syarif, yang mulia itu bisa modot. Maka kemudian timba itu waromahu lil a'rabi, diberikan kepada orang. Wantolaqa min indihi, wantolaqa, dan kemudian Nabi meninggalkan min indihi, dari sisi si orang Arab Badui tadi. Akhirnya Nabi sudah tidak mau bekerja lagi. Fatafakkaro, begitu Nabi sudah pulang, orang Arab Badui tadi itu mulai berpikir. Fatafakkaro al-Arabiyyu sa'atan, sempat berpikir dia sesaat kemudian setelah Rasulullah SAW meninggalkan tempat. Dia ada rasa galau dan ada rasa takut. Karena apa? Karena beliau, karena Badui tadi telah memukul Rasulullah SAW. Ini orang jangan-jangan manusia yang disebut Nabi itu orang ini. Kalau saya lihat, betul dia itu menjatuhkan timba. Timba itu jatuh dengan kedalaman yang sangat dalam, kok bisa mengambil? Padahal tidak ada satupun alat yang dibuat untuk membantu mengambilnya, kok bisa mengambil? Sambil dia berpikir dan merenung sesaat itu, karena ada semacam keyakinan, sekalipun itu bukan orang Islam, ada keyakinan bahwa yang namanya Nabi itu pasti nanti melaknati, akan membuat karma. Itu ada rasa keyakinan itu. Jangan-jangan orang yang saya suruh, orang yang saya tempelin itu adalah seorang Nabi. Loh, kalau itu seorang Nabi, wah, hidup saya nanti bisa terlaknat dan saya akan kena karma hidup saya. Jadi ada rasa galau seperti itu ketika orang Yahudi itu setelah memukul kepada Rasulullah SAW. Maka summa qala, kemudian berkata, inna hadza nabiyyu haqqun. Maka kemudian beliau meyakinkan sesaat setelah dia berpikir itu, akhirnya dia ada keyakinan yang muncul. Inna hadza, sesungguhnya ini itu nabiyun, seorang nabi, haqqun, benar-benar nabi. Ini jangan-jangan nabi betul. Karena rasa takut yang begitu dahsyat, takut nanti kena karma, ya, tangan yang dibuat mukul wajah Rasulullah SAW. Akhirnya summa akhoda, maka akhirnya mengambil si Badui tadi, orang Arab Badui tadi, mengambil midyatan, yaitu pedang atau pisau. Dibuat apa? Wakotoa, dan kemudian memutus siapa Badui biha, dengan midya itu, yaminahu, akan tangan, ya, yaminahu, akan tangan kanannya. Allati latoma, allati yang latoma telah memukul apa tangan kanan biha kepada wajahnya, biha dengan tangan kanan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi. Summa akhadha, kemudian mengambil siapa Badui midyatan, pisau atau pedang, wakotoa, dan memutus siapa Badui biya melalui midyah, memotong yaminahu, akan tangan kanannya.
tangan kanannya Badui. Allati latoma, allati yang latoma telah memukul dia dengan yamina, dengan tangan kanan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tangan kanannya itu diputus, ya, diputus pakai pedang tadi dan terputus. Apa yang terjadi? Fawaqa'a maghsyian alai, maka terjadilah maghsyian alai, dia semaput alai atas Badui. Akhirnya Badui tidak sadar. Tidak sadar di tempat di area sumur tadi, dia menebas tangannya itu tadi di sebelah area sumur tadi. Maka famarra alaihi, maka lewatlah alaihi, melalui si Arab Badui tadi. Siapa rukabun, yaitu sekelompok pengendara-pengendara, ya, orang-orang yang datang, pengendara kuda itu yang biasa juga mencari air di situ. Datanglah orang-orang pencari air dengan mengendarai kuda rombongan itu. Tahu kalau orang Badui itu semaput atau tidak sadar, farasyu mereka itu meletiskan, memerciki mereka alaihi atas orang Arab Badui al-ma'a, air, hatta afaqa, sehingga sadar, perciki, ya. Begitu setelah diperciki air dan akhirnya dia sadar, faqalu, maka tanya seluruh orang-orang tadi, ma asobaka, sesuatu apa yang menimpa kamu? Itu apa asobaka yang telah menimpa kamu? Adapun apa itu asobaka yang telah menimpa kamu? Arab Badui, jadi rombongan tadi tanya setelah disadarkan dengan diperciki air, apa yang menimpa kamu? Faqala, maka jawab, latomtu wajha insanin, begini, aku tadi itu telah memukul wajah seorang manusia. Sumadzonantu, kemudian aku yakin, aku menduga atau aku yakinlah, annahu, sesungguhnya orang yang saya pukul itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khiftu, dan aku takut, antusibani, akan menimpah kepadaku al-uqubatu, yaitu akan siksa. Aku takut nanti kena siksa, aku takut nanti kalau saya itu kena karma, karena dia itu seorang nabi. Maka itu fakototu, maka kemudian aku putus, aku tebas yadai, ya, tanganku, allati latomtu, di mana aku telah memukulnya kepada Nabi Muhammad SAW, dia melalui tangan kanan tadi, dia melalui tangan kanan. Karena saya khawatir ini nanti saya kena karma, kena laknat, kena musibah, karena beliau itu adalah seorang nabi, maka aku putus tanganku yang telah menempeleng beliau. Summa akhoda, kemudian mengambil siapa Badui yadahu, tangannya, al-maktu'ata, yang putus tadi diambil, biasarihi, dengan menggunakan tangan kirinya. Wa akbala, dan kemudian beliau mencari Nabi, menghadap ilal masjid, menuju manis, wa akbala, dan menuju ilal masjid, ke masjid Nabawi itu dituju ke sana Nabi, mungkin di sana dia ke sana itu mau mencari Nabi akhirnya, ya. Jadi tangan yang putus, tangan kanan yang putus diambil oleh tangan kiri, digendong, dipikul menuju masjid, mencari Nabi, barangkali ada di masjid. Di sana tidak ada. Sambil berteriak wanada, dan berteriak siapa? Orang Arab Yahudi, ya ashab Muhammadin, aina Muhammad, wahai sahabat-sahabat Muhammad, wahai teman-teman Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Wakana, dan ada pada waktu itu di masjid itu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman radhiyallahu anhum, qu'udan, mereka sedang duduk, hale duduk, fihi, di dalam masjid. Waktu itu begitu Yahudi Badui itu teriak-teriak mencari Nabi sambil memikul tangannya yang putus tadi,
dipegang oleh tangan kirinya sambil mencari mana Muhammad menuju ke masjid tadi. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, yang beliau semua sedang duduk-duduk. Maka kemudian menjawab ketiga sahabat itu kepada orang Yahudi, limadza tas'al an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Badui, mengapa kamu tanya tentang Muhammad? Faqala li ilaihi hajah. Faqala, maka jawab, li, itu li bagiku, ilaihi kepada Muhammad, hajatan atau hajatun, ada kepentingan. Aku mencari Muhammad ini ada kepentingan yang sangat penting pokoknya. Baca, maka kemudian datang, karena ditanya oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu, Yahudi itu betul-betul penting mencari Rasulullah. Maka kemudian Faja'a Salman, maka datanglah Salman Al-Farisi, wa akhoda, dan sambil memegang biyadil Arabi, dituntun ya, wa akhoda, dan memegang siapa? Salman, biyadil Arabi, dengan tangannya orang. Wantolako ila baiti Fatimah, ya, dan kemudian ditunjukkan ya, wantolako, kemudian berangkat ya, menuju ila baiti Fatimah, ke rumahnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu tadi itu pergi ke rumahnya putrinya, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Wagana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama akhadat tamrah, ketika beliau memegang at-tamrah, yaitu kurma, ja'a bihi ila baitiha. Jadi ketika Nabi itu sudah mengambil bayaran kurma itu, maka beliau datang dengan kurma itu ila baitiha, menuju rumahnya, yaitu putrinya Siti Fatimah. Wa ajlasa, dan kemudian mendudukkan Nabi Al-Hasan, karena ini yang dipikirkan adalah Said Hasan. Wa ajlasa, dan mendudukkan Nabi Al-Hasan kepada Said Hasan, ala fakhdihil aimani, yaitu di sisi paha yang sebelah kanan. Wal Husain, sedangkan Said Husain beliau pangku ala fakhdihil aisari, yaitu ada di pahanya yang sebelah kiri. Wasoro, maka jadilah siapa Nabi yulkimuha, yaitu sedang menyuapi akan kurma, menyuapi ya, menyuapi siapa Nabi akan kurma, ai minat tamri, maksudnya dari kurma, alladzi ma'ahu, yang beliau bawa tadi. Jadi waktu itu Nabi itu setelah menerima upah dari si Arab Badui tadi, langsung menuju ke rumahnya Siti Fatimah, bergegas, kemudian dicari cucunya beliau, kemudian dipangku oleh beliau, satunya di paha Hasan, di paha kanan, Said Husain di paha kiri, sambil didulang ya, didulang kurma yang beliau bawa. Maka tiba-tiba datanglah fanada, maka kemudian memanggil-manggil siapa? Al-Arabi, orang Arab Badui tadi, ya Muhammad, Muhammad. Faqala li Fatimah, faqala, maka berkata li Fatimah, kepada Siti Fatimah. Begitu ada panggilan ya Muhammad, Rasulullah mendengar, karena beliau ada di dalam rumahnya Siti Fatimah. Fatimah waktu itu ada di emperan, sambil dipanggil Fatimah, ya Fatimah, coba itu lihat, ya Fatimah, unduri man bilbab, coba kamu lihat siapa orang yang di pintu yang memanggil-manggil itu. Nabi perintahkan kepada Siti Fatimah. Fakharajat, maka kemudian keluar siapa? Siti Fatimah, ilaihi, menuju man bilbab, orang yang ada di depan pintu yang manggil-manggil tadi. Fawajadat, maka menemukan siapa Fatimah al-A'rabiyah, kepada orang Arab tadi, wa huwa ahidun biyaminihi, wa huwa, dan adapun orang Arab itu tadi akhod, itu ahidun, orang yang membawa, biyaminihi, dengan tangan kanannya tadi, maktu'atan,
dalam keadaan terputus bisimalihi, dengan dipegang oleh tangan kirinya. Jadi begitu Siti Fatimah disuruh melihat oleh Rasulullah siapa orang yang manggil-manggil yang ada di depan pintu itu, coba kamu lihat. Maka Siti Fatimah terperanjat, dia melihat ditemuilah orang Arab Badui itu sedang dalam keadaan memegang, ya, memegang tangan yang terputus tadi dengan menggunakan tangan kiri. Waya takturu daman, waya, dan di mana tangan yang terputus tadi itu takturu meneteskan daman akan darah. Farojaat, kemudian kembali siapa Fatimah, Siti Fatimah ilaihi, kepada Nabi. Begitu melihat ditemui bahwa tamunya itu dalam keadaan terputus tangannya dengan dipikul, dipegang oleh tangan kirinya sambil meneteskan darah, maka beliau kemudian menghadap kepada baginda Rasulullah wa akhbarathu, dan kemudian memberikan informasi siapa Fatimah kepada Nabi bima ro'at, dengan apa yang telah dilihat oleh Siti Fatimah. Masya Allah. Faqoma, maka kemudian berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu, maka ketika Rasulullah telah melihatnya, qala, faqoma, maka kemudian berdiri Nabi. Begitu dapat informasi bahwa tamunya begini-begini, maka Nabi langsung berdiri. Falamma ra'ahu, maka ketika melihat kepada Nabi, dan Nabi betul berdiri dan kemudian terlihat oleh si Badui tadi, maka Badui itu memanggil-manggil, qala ya Muhammad, hei Muhammad, a'dzirni, maafkan aku, fa inni lam a'rifuka, maka sesungguhnya aku itu betul-betul gak ngerti kepada kamu itu siapa. Maafkan aku ya, maafkan atas kesalahanku, atas kekurang ajaranku, di mana aku menempeling wajahmu. Faqala lahu lima kotok tayadat. Akhirnya oleh Nabi sambil senyum-senyum Nabi, terus akhirnya ditanyai langsung pada intinya. Faqala, maka bertanya siapa Nabi lahu kepada si Arab Badui, lima kotok tayadaka, mengapa lima, karena apa, kotok tak kamu memutus atau menebas yadaka, tanganmu, kenapa kamu putus tangan? Qala, maka kemudian menjawab siapa Yahudi, lam yakun li an abki ala yadin latomtu biha wajhaka. Lam yakun, tiada, li bagiku an abqiyah, an abqa ala yadin latomat biha wajhaka. Aku tidak pengen masih tersisa, masih utuh, ya, aku tidak ingin membiarkan, gitu enaknya, ala yadin, atas tangan, latimat, yang telah memukul tangan itu biar dengan tangan wajhaka, akan wajahmu. Aku nggak ingin tangan yang pernah memukul wajahmu ini masih ada, nggak ingin aku. Maka itu demi atas kesalahan saya, karena saya takut nanti itu kena adab, ya, maka tidak saya biarkan tangan kanan yang pernah memukul wajahmu, tidak pernah saya biarkan. Oleh sebab itu saya putus itu karena itu. Faqala, maka kemudian Nabi berkata lalu kepada si Arab Badui tadi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Kalau begitu gini aja, aslim, kamu masuk Islam, taslam, pasti kamu akan selamat. Mau kamu? Faqala, maka menjawab begini, ya Muhammad, in kunta nabiyan, kalau kamu betul-betul seorang nabi, in kunta, jika ada siapa kamu itu nabiyan, seorang nabi, faslih yadiyah, faslih, maka kembalikan
yadaya akan tanganku. Sudah begini aja, aku akan terima permintaanmu untuk masuk Islam, tapi saya ingin membuktikan kepada kamu, kalau kamu betul-betul seorang nabi, tanganku yang terputus ini tolong kembalikan. Fa'akhwadha, maka kemudian mengambil kepada tangan tadi yang terputus siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wadu'aha, dan kemudian meletakkan siapa Nabi akan tangan yang terputus fi makaniha, di tempatnya. Wa alsaqaha, dan kemudian Nabi menempelkannya. Wa masaha, dan mengusapnya Nabi kepada tangan yang terputus biyadihi, dengan melalui tangan syarifnya, tangan mulianya, tangan mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian tangan itu kembalilah menjadi tangan yang sempurna seperti biasanya. Maka dengan izin Allah, maka biidznillah ta'ala, dengan izin Allah, tangan tadi yang yang digabungkan oleh Nabi, yang diusap oleh Nabi dengan membaca doa itu, dengan izin Allah, alhamdulillah tangan itu kembali. Maka itu fa'aslama, maka kemudian menjadi masuk Islam siapa? Al-A'rabiyyu, orang Arab Badui tadi. Walhamdulillah. Ini satu kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dari kehidupan beliau yang sangat sederhana. Beliau mau bekerja untuk keluarganya, untuk anak, untuk cucunya, dan beliau dengan sabar menerima akan kondisi seperti itu, dengan sabar. Dan ternyata dengan kesabaran beliau, dengan kesederhanaan beliau, dengan rasa hormat yang luar biasa Nabi kepada juragan yang telah menyuruhnya itu, beliau juga tidak membalas. Dengan sifat-sifat itulah kemudian seseorang itu menyerahkan dirinya untuk pasrah dan mengikuti, dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, bertauhid kepada Allah, dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Ini luar biasa, dan karena sifat mulia yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasul